Ya, kembali lagi. Hari ini topik kita mengenai tentang tuberkulosis dan topik yang menarik yaitu stigma sosial yang negatif terhadap pasien tuberkulosis. Sebenarnya kalau kita mengenai stigma sosial yang negatif tentang pasien tuberkulosis itu sudah berita lama. Karena kenapa? Stigma sosial ini berpengaruh karena adanya penyakit menular. Kata-kata penyakit menular ini yang ditakuti oleh banyak orang. Contoh, penyakit kulit panu. Panu itu juga menular. Hanya saja penularan panu itu kan melalui bersentuhan. Sedangkan penularan tuberkulosis itu melalui udara. Orang-orang yang terkena panu itu rata-rata juga mengalami yang namanya diskriminatif ataupun stigma sosial yang negatif. Rata-rata juga seperti itu. Tuberkulosis pun juga sama, kurang lebih juga seperti itu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita tahu dulu penyakitnya tuberkulosis supaya kita tidak diskriminatif atau rasis terhadap orang yang positif tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini berbeda sekali dengan penyakit menular lainnya, misalkan virus HIV. Tuberkulosis ini itu masih kategori di luar kendali manusia, berbeda dengan virus HIV ataupun panu. Kalau misalkan virus HIV itu kita tahu tertularnya dari mana. Orang yang hari ini positif HIV itu mereka tahu tertularnya dari mana. Sedangkan orang yang positif tuberkulosis hari ini rata-rata mereka tidak tahu tertularnya dari mana. Karena kenapa? Manusia itu tidak bisa memilih udara mana yang baik, mana yang buruk. Kalau bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, manusia akan memilih yang baik saja. Udara yang baik dihirup, sedangkan udara yang tidak baik tidak usah dihirup. Kepengennya seperti itu, tapi manusia tidak punya sensor seperti itu. Jadi mau nggak mau, dua-duanya harus dihirup. Dan apabila di dekat kita ada yang bersin ataupun batuk-batuk, biasanya sampai mengeluarkan bercak air liur atau dropletnya, itu sangat berpotensi ataupun beresiko menularkan bakteri tuberkulosis. Meskipun orang itu tahu nggak dia positif atau negatif terhadap tuberkulosis, kita kan juga nggak tahu. Apalagi kalau kita kumpul-kumpul rame-rame, itu sangat beresiko. Karena yang namanya tuberkulosis ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya COVID-19. Juga cara penularannya kurang lebih hampir sama. Seperti itu. Tuberkulosis ini penularannya cuma melalui udara, droplet, tidak menular melalui alat makan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang terkena tuberkulosis, itu tidak perlu sampai rasis ataupun diskriminatif terhadap orang yang positif tuberkulosis di dalam makanan. Melalui udara itu cara penularannya, bukan melalui makanan. Kemudian tuberkulosis ini tidak menular melalui handuk ataupun alat mandi lainnya. Itu tidak menular. Jadi Bapak Ibu tidak perlu rasis ataupun diskriminatif terhadap orang yang pasien positif tuberkulosis. Nah, terus caranya gimana supaya kita bisa menjaga diri terhadap orang yang positif tuberkulosis?
biasanya akan ditanya, Pak, Bu, Bapak atau Ibu pasien tuberkulosis kan sudah positif TB. Kalau boleh tahu sudah berapa lama pengobatan? Oh, 1 bulan. 1 bulan pengobatan. Minum obatnya rutin apa enggak? Kalau minum obatnya rutin, itu rata-rata sudah negatif tuberkulosis. Kalau minumnya rutin, dalam 1 bulan tidak pernah putus sama sekali, rata-rata sudah negatif. Tapi tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Ada yang baru 2 bulan itu masih positif, ada. Tapi rata-rata bulan pertama atau bulan kedua, kalau dia rutin minum obatnya, rata-rata bulan ketiga dia sudah negatif. Jadi kalau ada orang, Pak, Bu, sudah berapa lama pengobatan? Sudah masuk bulan ketiga. Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terlalu berlebihan terhadap orang yang positif tuberkulosis. Rata-rata mereka sudah yang namanya negatif. Seperti itu. Kita itu harus mengetahui lingkaran yang ada di pasien tuberkulosis. Maksudnya seperti apa? Orang yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis itu juga kalau bisa harus di screening, harus dicek TCM atau tes dahaknya, atau bisa jadi karena tes IGRA, tuberkulin dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Yang kedua, lingkaran yang satu rumah dengan orang yang penderita tuberkulosis. Karena kenapa? Lebih baik dicek dari awal. Saya sendiri hari ini negatif tuberkulosis. Tapi saya dulu pernah dicek melalui IGRA. Itu saya positif tuberkulosis. Karena kenapa? Karena saya sering kontak dengan orang positif tuberkulosis. Sebenarnya di dalam tubuh saya ini sudah ada bakteri tuberkulosis. Hanya saja bakterinya masih laten atau masih dorman dalam keadaan tidur. Mungkin nggak suatu saat bakteri tuberkulosis ini akan bangun ataupun aktif. Sangat mungkin. Ketika apa? Ketika tubuh manusia itu imunitasnya mulai lemah, itu yang sangat berpotensi. Dan biasanya stres pikiran itu juga sangat berpotensi. Supaya mencegah aktifnya bakteri tuberkulosis, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan meminum obat yang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, itu ada beberapa obatnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu obatnya seperti itu, Bapak Ibu boleh ke puskesmas terdekat di tempat Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak perlu ke rumah sakit yang mahal. Bapak Ibu tidak perlu ke rumah sakit yang internasional. Cukup di puskesmas, alat-alatnya sudah hebat luar biasa, canggih luar biasa. Dan kader-kader, pasukan-pasukan, tenaga medis, pejuang peduli TB itu sudah sangat-sangat luar biasa. Termasuk dokternya sudah sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Orang yang bergelut di dunia tuberkulosis, kalau dia di atas 2 tahun, itu sudah saya katakan bidangnya sudah luar biasa. Kalau bergelut di dunia TB sudah di atas 5 tahun, itu sudah bisa dikatakan master. Sedangkan ada orang yang bergelut di dunia TB di atas 10 tahun, itu sudah saya kategorikan orangnya sudah expert. Bahkan orang itu sudah berani berdebat dengan dokter spesialis ataupun dengan dokter profesor.
karena sudah jam terbangnya sangat lama sekali, sudah 10 tahun lebih. Dan di tempat saya itu ada 30 kurang lebih 30 pejuang peduli TB, dan ada 1-2 orang jam terbangnya sudah di atas 10 tahun, sudah kategori expert. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dengan orang-orang yang ditangani di puskesmas Bapak Ibu, puskesmas terdekat. Punya pejuang-pejuang yang hebat semuanya. Kalau Bapak Ibu pengen penegakan diagnosa pakai TCM ataupun IGRA, itu kalau IGRA itu sangat sensitif sekali. Kalau Bapak Ibu menggunakan IGRA itu kebanyakan akan positif. Karena kenapa? 80% orang di Indonesia ini sudah terinfeksi bakteri tuberkulosis, hanya saja bakterinya masih laten. Dan Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu di IGRA itu sudah positif, segeralah minta obat yang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti itu, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga kita sehat selalu dan semoga kita bisa berkarya untuk negeri Indonesia. Semoga informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih.